Hai teman-teman investor, teman-teman bahas saham kembali lagi bersama channel bahas saham. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu emiten yang masuk ke dalam watchlist pribadi saya, yaitu asuransi Tugu Pratama Indonesia atau saham Tugu. Nah, apa yang menjadi alasan kenapa saya merasa saham ini sangat menarik ataupun bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk membeli emiten-emiten yang bagus yang bisa kita koleksi? Langsung saja ke fundamentalnya atau laporan keuangannya. Pada saat saya membuat video ini, emiten ini sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga. Nah, sampai dengan kuartal ketiga, dia sudah mencatatkan laba bersihnya itu mencapai 1,1 triliun. Nah, apabila kita perhatikan teman-teman, laba bersih ini meningkat cukup signifikan dari periode-periode ataupun 5 tahun terakhir teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini, dari tahun 2018, 2019 sampai bahkan tahun 2022, laba bersih di tahun 2023 ini sangat meningkat pesat. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Langsung saja kita bedah laporan keuangannya, teman-teman. Pos-pos apa saja yang menjadi penyumbang ke kenaikan signifikan dari laba bersihnya? Nah, di sini yang pertama dari sisi pendapatan, perlu kita ketahui dari pendapatannya ini terdiri dari premi bruto, premi asuransi, dan juga penurunan atau kenaikan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan. Artinya ini merupakan unrealized ya teman-teman. Nah, yang pertama itu dari premi bruto. Di sini terlihat bahwasanya premi bruto itu meningkat dari periode sebelumnya di kuartal yang sama teman-teman, yaitu di 30 September 2022 dia mencapai 4,7 triliun. Sekarang dia meningkat menjadi 5,4. Nah, berarti dari sisi performance atau pendapatan yang menjadi core inti dari saham Tugu ini meningkat, dan ini merupakan hal yang patut di-appreciate teman-teman, karena dari sisi core bisnisnya dia mendapatkan peningkatan dari sisi pendapatan, berarti performance-nya meningkat dan juga proses bisnisnya semakin hari semakin meningkat teman-teman. Nah, kemudian dari premi reasuransi di sini terlihat adanya penurunan dari periode sebelumnya yang mencapai minus 2,3 triliun, sekarang menurun menjadi minus 2,9 triliun. Nah, kemudian dari penurunan atau kenaikan di sini terlihat untuk cadangan premi ini mencapai minus 156 miliar. Dari yang sebelumnya cukup rendah, yaitu di angka 294 miliar rupiah. Nah, kemudian dari sisi beban, ternyata untuk beban secara klaim emiten ini meningkat juga teman-teman, dari 1,5 meningkat menjadi 2,017 triliun. Artinya di sini klaim asuransi di Tugu itu meningkat. Dan kemudian dari beban-beban lainnya seperti beban usaha itu juga mengalami peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan teman-teman. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik, yaitu di poin catatan laporan keuangan 33, pendapatan atau beban lain-lainnya ini signifikan sekali peningkatannya teman-teman. Mungkin saya juga sudah pernah menjelaskan ini di video saya sebelumnya yang berbicara juga mengenai saham Tugu ini di kuartal kedua. Nah, seperti yang saya jelaskan di situ, untuk pendapatan lain-lain ini sumbernya dari penerimaan dana atas kasus litigasi Citibank. Nah, di sini itu Citibank itu kalah menggugat emiten ini, sehingga Citibank itu diharuskan untuk membayar pokok dan bunga sebesar 74 juta US dollar teman-teman, yang apabila dikonversikan menjadi 938 miliar. Nah, ini merupakan kasus di pengadilan yang dimana ternyata gugatan terhadap emiten Tugu ini tidak terbukti, sehingga yang menggugat itu harus membayarkan denda dan juga pokok atas hasil gugatan yang gagal itu terhadap emiten Tugu ini. Sehingga ini menjadi pendapatan lain-lain di laporan keuangan emiten Tugu. Nah, satu hal yang perlu diketahui teman-teman, ini merupakan pendapatan yang bukan merupakan pendapatan rutin, dan ini merupakan keterjadian pendapatannya itu apabila ada case
yang tidak sering terjadi teman-teman, seperti tadi menang gugatan di pengadilan ataupun hal-hal lain yang tidak menjadi core bisnis dari emiten ini. Nah, jadi perlu diketahui secara umum kenaikan pendapatan ataupun laba bersih emiten ini yang mencapai 1 triliun di kuartal ketiga, sebagian besar sebenarnya itu terdiri dari pendapatan lain yang didapatkan dari eksternal tadi teman-teman, yaitu menang tidak terbukti adanya gugatan dari penggugat yaitu Citibank. Nah, tapi meskipun demikian, kita perlu berfokus terhadap pendapatan core-nya saja, teman-teman. Nah, di sini dari pendapatan core 4,7 tadi, terjadi peningkatan yang menurut saya juga cukup bagus, teman-teman, dan juga signifikan dari 4,7 menjadi 5,4. Nah, di sini terlihat, walaupun kita seandainya mengurangi pendapatan lain tadi dari labanya yang tercipta menjadi 1,1 triliunan, tetap saja kita bisa melihat adanya peningkatan dari sisi labanya kalau kita tadi sudah mengurangi pendapatan yang diperoleh dari menang tergugat, teman-teman. Kemudian dari sisi ekuitas, di sini ekuitasnya itu meningkat dari periode sebelumnya yang mencapai 8,4 menjadi 9,4. Ini merupakan hal yang cukup bagus dan cukup menarik, adanya peningkatan 11% sampai dengan kuartal ketiga. Sehingga didapat kemudian di sini data EPS-nya mencapai 422. Ini disetahunkan ya teman-teman. Nah, kemudian dari saham beredarnya mencapai 3,555 miliar lembar. Dari sisi utangnya di sini juga terjadi peningkatan karena ini merupakan emiten yang bergerak di bidang asuransi. Jadi wajar saja utangnya meningkat, artinya semakin banyak peserta yang mendaftarkan dirinya untuk ikut dalam kontrak asuransi di emiten ini. Untuk penambahan kas di sini terlihat menurun 219 miliar dan posisi kas pada akhir periode kuartal ketiga itu mencapai 389 miliar. Nah, dari sisi ROE disetahunkan di sini mencapai ROE sebesar 15% yang which is good, teman-teman. Di atas angka 10%. Dan kemudian atas dasar laporan keuangan tadi, di sini ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulannya. Yang pertama untuk nilai bukunya. Sebenarnya apabila kita lihat di sini nilai buku itu dibandingkan dengan ekuitasnya, harga saham yang diperoleh dengan book value itu seharusnya berada di angka 2.653. Dan apabila kita lihat dari sisi PER, semakin tinggi lagi harga yang bisa dicapai yaitu di 4.217. Nah, saya biasa selalu merata-ratakannya. Di sini terlihat harga yang berpotensi di emiten ini yaitu di 3.435. Nah, pada saat saya membuat video ini, emiten ini mencapai harga 1.135. Nah, tentunya cukup jauh teman-teman dari harga ekspektasi tadi di angka 3.000. Bisa saja ini tercipta to beggar, teman-teman. Apabila kita memiliki barang di harga sekarang dan nilai MOS yang cukup bagus, menarik, yang ke atas 30%, dan terlihat di sini nilai bukunya itu masih berada di angka 0,4 yang artinya masih under value, dan nilai PER-nya itu 2,7, sangat-sangat bagus sekali karena tadi kemampuannya menghasilkan laba bersih yang cukup tinggi. Tapi perlu diketahui teman-teman, PER 2,7 ini tidak mencerminkan PER secara bisnis core-nya, karena tadi dari sisi laba bersih itu diakibatkan adanya pendapatan yang tidak sering terjadi teman-teman, ataupun pendapatan yang bukan dari core bisnisnya. Nah, kemudian dari harga wajar dengan merata-ratakan PBV dan PER selama 5 tahun terakhir, ternyata tidak beda jauh dengan harga ekspektasi sesuai dengan fundamentalnya tadi di angka 3.000-an, teman-teman. Nah, di sini terlihat adanya potensi gain di atas 1.5 bagger, dan MOS-nya juga di atas 30% yang which is good, teman-teman. Secara grafik di sini terlihat ekuitasnya meningkat cukup tinggi, utangnya juga, artinya semakin banyak peserta yang memiliki kontrak dengan asuransi di Tugu, dan laba bersih meningkat signifikan, dan posisi kasnya juga sebenarnya cukup menarik, teman-teman. Nah, kemudian lanjutkan dengan analisis teknikal. Secara sederhana di sini terlihat untuk emiten ini terlihat memantul di harga 1.100. Bisa saja ini menjadi titik support kuat, teman-teman, karena dulu di tahun 2019 juga adanya pemantulan harga di angka 1.100. Ini secara mingguan ya, teman-teman. Apabila kita lihat secara bulanan, emiten ini sebenarnya semenjak IPO itu
memiliki penurunan harga yang signifikan, teman-teman. Itu terlihat apalagi di tahun 2020 bulan September. Nah, di sini dia mencapai titik terendahnya di angka di 605, dan ternyata harga itu terulang kembali di tahun 2022 bulan Juni, dan di sini terlihat mulai bullish, teman-teman, sampai dengan periode sekarang yang terlihat menurun sampai dengan titik 1100, tapi terjadi pemantulan harga, teman-teman. Dan menurut secara teknikal, menurut saya ini di angka 1100 menjadi titik yang cocok untuk dilakukan pembelian, teman-teman. Dan sekarang posisi harganya di 1135, tentu saja ini sudah menjadi area yang menarik menurut saya. Bisa jadi ini merupakan titik support buatnya, dan apabila memang dia menurun, kemungkinan besar dia akan menurun di harga 1000, teman-teman. 1000 ataupun bahkan range 1000 sampai dengan 1050. Nah, ini merupakan entry yang tepat untuk teman-teman investor apabila memang ingin memiliki saham ini. Dan potensi ke harga 3000 seperti tadi analisis secara fundamental maupun secara history PBV dan PER itu bisa saja diraih. Nah, yang jelas untuk emiten ini saya melihat adanya potensi untuk menuju harga fundamentalnya. Nah, kemudian dari sisi sentimen-sentimen positifnya dari beberapa media terlihat di sini untuk emiten ini rutin memberikan dividen, apalagi nanti di tahun 2023 semenjak tadi adanya laba yang cukup tinggi, itu bisa saja untuk dividennya bisa semakin tinggi, teman-teman. Untuk posisi sekarang, emiten ini memiliki dividen yield sebesar 3,44%. Dan rasio dividen yang dibagikan itu kurang lebih mencapai 40% dari total labanya. Nah, tentunya dengan adanya peningkatan laba signifikan di tahun 2023, dengan memberikan dividen payout ratio-nya ataupun porsi dividen yang setara dengan periode sebelumnya, yaitu di angka 40%, tentunya ini akan sangat menarik perhatian ataupun minat investor, karena angka dividen yield sebesar 3,44% tadi tentu saja akan meningkat signifikan, teman-teman. Kalau menurut prediksi saya, di tahun pembagian dividen tahun depan, atas dasar laba periode tahun 2023, menurut prediksi saya ini akan berada di atas 5%-an, teman-teman. Dan itu sudah cukup bersaing dengan bunga ataupun rate dari perbankan. Nah, ini menjadi pertimbangan lain yang bisa mungkin menjadi pedoman dari teman-teman investor apakah memang ingin masuk ataupun entry di emiten. Nah, kemudian di sini saya melihat adanya bos dari asuransi ini melakukan pembelian ataupun buyback sahamnya. Ini merupakan sentimen positif di dunia saham, teman-teman. Apabila pengendali ataupun orang yang memiliki kepentingan dengan perusahaan ini melakukan penambahan jumlah lembar sahamnya, artinya ini merupakan saham yang dipercayai, terutama dari sisi internalnya, teman-teman. Nah, untuk yang kondisi seperti ini, itu bisa menjadi pedoman bagi investor juga apakah memang emiten ini dihargai oleh pemiliknya atau bagaimana. Nah, di sini bahkan adanya info presiden direkturnya top up sahamnya sebesar 47,8 juta saham. Nah, ini merupakan hal-hal yang menjadi sentimen positif, berarti emiten ini dipercayai oleh pemiliknya sendiri, teman-teman. Overall, semuanya media memberitakan sentimen positif, dan tentunya hal itu juga didukung dengan fundamentalnya tadi. Walaupun memang fundamentalnya tadi itu terdiri dari pos-pos pendapatan yang keterjadiannya itu sangat-sangat jarang. Tapi kalaupun tadi seperti saya jelaskan, kesimpulannya itu kalaupun memang kita take out itu pendapatannya, tentunya secara umum labanya juga tetap mengalami peningkatan, teman-teman, karena didukung dengan pendapatan yang meningkat secara core bisnisnya. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten Tugu. Apabila teman-teman memiliki komen, boleh di komen di kolom komentar, dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.